Lebih baik terus terang saja daripada kita, mohon maaf ya, nggih mboten kepanggih, boten tapi iya. Karena saya dididik dari keluarga Jawa, saya paham karakter itu. Pak Prabowo mungkin, Daryono, lu kan udah ikut saya lama, udah coba deh, lu maju gubernur kira-kira gimana sih? Kamu kampanye deh 2-3 bulan kayak apa? Saya tuh belajar dari Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh kalah pemilu 3 kali, berangkat terus. Apakah nyari kekayaan? Enggak. Apakah nyari penghormatan? Saya kira enggak. Kalau orang berani maju gubernur pakai jalur independen, aku acung jempol 4 kaki juga kita acungin lah. Jangankan Pak Ganjar ya, itu zaman Pak Harto, Waduk Gedung Ombo itu, ya, belum selesai sampai sekarang. Jadi tantangan sebagai seorang pemimpin. Kenapa masih butuh presidential club, Mas? Beliau punya filosofi bahwa kunci negara sukses itu adalah semua elitnya harus rukun, Mas. Tiba-tiba dirangkul loh, Mas. Lo ada apa ini? Beliau idola. Orangnya tuh smart ya. Aku mau niru Pacul udah. Ya kalau Pak Pacul nonton nih pokoknya. Halo semuanya, kembali di podcast tirto.id For Your Politics, yang muda yang berpolitik. Bersama host kesayangan Anda, Irfan Amin. Saat ini kita menerima salah seorang bintang tamu dari Jawa Tengah, jauh-jauh datang ke sini untuk berbicara banyak hal dari isu-isu mengenai yang ada di Jawa Tengah, lalu isu-isu global, isu-isu nasional, semua akan kita bahas dalam perbincangan kita yang singkat ini. Bersama kita sambut Mas Sudaryono. Makasih Mas Irfan, makasih Mas. Selamat siang. Selamat siang Mas ya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai lah Mas. Dengan Mas Sudaryono. Tadi Mas Sudaryono tuh udah sempat cerita tadi. Ya. Sebagai orang yang namanya Sudaryono. Betul. Tapi masih muda. Kalau misalkan saya kan masih milenial di semua. Kalau mendengar nama Mas Sudaryono tuh tua lah ya. Kayak Pak D gitu ya. Pak D bahasa saya. Tapi ada cerita tadi, apa nama Sudaryono ini Mas? Enggak sih ya, enggak tahu ya. Orang tua saya kan orang desa ya. Terus penggo sama ibu saya, jadi dusun ketemu dusun satu desa. Saya tanya, kenapa nama Sudaryono ya? Enggak ada kisah yang terlalu panjang. Memang ada satu orang sukses dari kampung saya, namanya Sudaryono. Kemudian dinamakan Sudaryono gitu. Iya. Sesimpel itu. Orang desa tuh, orang zaman dulu itu sederhana ya, maksudnya apa yang dilihat, apa yang dikira baik langsung diberikan. Karena nggak bisa googling. Kalau sekarang kan orang cari nama googling ya. Googling ya. Nah, betul. Ini Mas, ini sebagai opening pertanyaan saya. Kemarin tuh viral Mas Sudaryono tiba-tiba sebagai seorang ketua DPD atau ketua partai tingkat provinsi, atau DPD Gerindra tingkat Jawa Tengah, tiba-tiba dalam suatu acara halal bihalal itu duduk menjadi santer perhatian, jadi pusat perhatian di halal bihalal ketua DPD atau DPW partai se-Jawa Tengah. Oke. Apa itu Mas artinya tuh? Enggak lah, viral itu. Yang jadi center of gravity-nya ya Pak Bambang Pacul. Kita kan ketua kelasnya kan PDIP di Jawa Tengah ya. Ya memang itu sebetulnya acara rutin ya. Acara setiap tahun tuh memang ada acara halal bihalal. Halal bihalal. Pimpinan partai politik Jawa Tengah. Ya, di antara semua pimpinan partai kan semua ibaratnya dari tahun ke tahun kan udah lama tuh beliau-beliau itu. Ya, dari ketua PDIP, Golkar, kemudian PKB, kemudian yang PKS dan seterusnya kan memang sudah lama ya. Yang baru kan saya aja. Gitu. Ya kira-kira mungkin yang bikin orang jadi di highlight itu kan karena nih, wah ketua baru nih kayak apa nih kan. Kira-kira palingan begitulah ya. Palingan begitu. Saya kira yang melihat itu kan nggak hanya Gerindra ya. Saya kira kan itu tadi partai lain kan nih ketua baru nih Mas Dar nih kayak apa sih gitu. Mungkin orang lihat di sosmed lah, mungkin juga kemarin pas pemilu khususnya partai di luar Kim. Kalau partai yang di dalam Kim kan sudah sering ketemu. Walaupun sering ketemu, tetap kan sesering apa sih kita ketemu kan? Iya. Jadi kita mungkin karena kan saya jadi ketua DPD baru Mas. Iya. Saya 6 bulan sampai sekarang, 4 bulan sebelum coblosan. Jadi memang 2023 akhir ya. 2023 akhir Oktober. Itu saya diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk jadi ketua Gerindra Jawa Tengah menggantikan Pak Wahid yang sekarang jadi anggota DPR RI. Jadi challenging memang. Bagaimana dalam waktu 4 bulan itu saya orang yang baru mengorkestrasi organisasi Gerindra yang alhamdulillah selama 15 tahun memang lumayan kekuatannya. Dan selama ini kan dari pemilu ke pemilu kan memang Jawa Tengah nilainya cukup jelek ya. Maksudnya dari pemilu 2014. Khusus Gerindra ya? Untuk Pak Prabowo. Untuk Pak Prabowo. Iya.
selalu kan yang menjadi catatan kita, Pak Prabowo nyapres itu kan selalu nilai di Jawa Tengah itu kan tidak selalu bagus itu. Sehingga ya tentunya ini menjadi tantangan besar buat saya kan. Ibaratnya kita dicemplungin ke situ terus disuruh ibaratnya jadi ketua dengan tim yang sama yang 2014 dan 2019 kita kalah besar oleh Pak Jokowi di situ Pak Prabowo. Dan bagaimana kita mengorkestrasi orang ini, mengorkestrasi organisasi ini nggak jelek, which is okay dong Gerindra kan. Nah, bersama-sama dengan partai koalisi diorkestrasi sedemikian rupa untuk bagaimana menaikkan angkanya Pak Prabowo. Saya ingat betul waktu saya masuk kira-kira bulan Oktober, itu Pak Ganjar 67% survei, kita bikin internal survei, Pak Prabowo 22%. Terus kita ya tiap bulan kan kita bikin dari 22 ke 27, 27 ke 34, 34 ke 36, 36 ke 38, 38 ke 42. Terakhir tuh di 44 kalau nggak salah ya, di 2 minggu sebelum coblosan, 44%. Di akhir Januari itu sudah imbang 40-40 dengan Pak Ganjar gitu. Jadi kita memang, kan kalau era sekarang Mas, itu kan nggak bisa kita kebiaya Mas. Kebiaya itu ibaratnya ya pokoknya hantam-hantam semua kan nggak bisa. Semua kan harus main data kan. Nah jadi kita memang monitor pergerakan kita main teritori dan seterusnya lah. Tentu saya kira itu ilmu klasik lah. Dalam berpolitik kan ilmu klasik. Teritorial. Ilmu kebapiluan ya. Ilmu kebapiluan ya. Penguasaan teritorial ya. Karena di dalam satu teritori itu ada pemilih. Dengan karakter tertentu, dengan pekerjaan tertentu, dengan orang-orang tertentu, dengan aspirasi yang tertentu tentunya. Nah itu kita kan mesti pintar-pintar Mas itu. Mas Darin, kita akan bahas itu tapi aku masih mengelak lebih halal. Iya, halal halal. Soalnya gini Mas, kita tahu lah dan Pacul ini. Aku memang gini Mas, itu kan kita kan partai nomor 3. Soalnya gini Mas, sorry, itu kan kita politik itu gestur penting Mas. Tiba-tiba dirangkul loh Mas. Loh ada apa ini? Jakarta geger loh Mas itu. Masa sih? Gitu ya. Buat saya Pak Pacul itu idola. Saya di situ disampaikan kan kita bikin sambutan. Saya bilang saya ketemu idola, saya bangga lah. Beliau idola dalam berpolitik tuh kalkulasi lah gitu. Saya kira memang gini ya. Beliau itu menempatkan saya bukan karena Sudaryononya. Tentu menempatkan saya mungkin saja dan saya menengarai itu karena Gerindra. Tentu kan partai pemenangnya PDI Perjuangan. Pak Pacul pakai baju merah. Sebelah kanannya PKB, Gus Yusuf pakai baju hijau. Baru sebelah kirinya Sudaryono, Gerindra. Jadi bukan karena Sudaryononya, karena Gerindranya. Saya mau maknanya begitu. Nanti dikira jeeran kan gitu. Siapa gue gitu kan, kita tahu diri lah gitu. Lah iya karena ya kita harus GR loh Mas. Karena kan sekarang ini Pilkada Jawa Tengah nih. Pilkada Jawa Tengah November tanggal 27 ini udah pemanas ini berbulan-bulan sebelumnya ini. Jenengan akan maju. Soalnya saya lihat di bio medsosnya udah calon gubernur Jawa Tengah. Saya nggak mau maju lah, walaupun belum daftar. Pak Pacul walaupun belum deklarasi tapi juga diisukan akan maju. Gus Yusuf disebut oleh PKB akan maju. Ya itu kan semua tahu kalau misalkan ini tuh soal akan mengarah ke Pilkada Jawa Tengah Mas. Gimana ini Mas? Saya kira begini Mas. Ini agak panjang dikit sama filosofi ya. Kita ini kan sudah sepakat nih kita berdemokrasi gitu. Boleh. Apa sih demokrasi sih Mas? Demokrasi itu ya pemilu Mas. Terus kemudian apa sih pemilu? Ya partai politik. Betul. Jadi ya orang tuh suka tidak suka, mau tidak mau pasti kalau kita sudah sepakat dengan berdemokrasi, itu mau nggak mau dengan partai politik. Nah, saya kira mungkin satu hal yang wajar kalau seseorang yang punya tiket itu adalah ketua partai. Dalam hal ini misalnya di tingkatan Pilpres, Pak Prabowo tentu partainya, beliau ketua umum, ketua dewan pembina, beliau pemegang tiket. Bu Mega pemegang tiket. Caimin pemegang tiket. Dan ketua-ketua umum partai yang lain, termasuk dalam hal ini adalah ketua-ketua di daerah, baik itu di kabupaten, di kota, atau di provinsi gitu loh. Jadi saya kira juga kan ini bagian dari pembinaan kader kan. Kan kita berpartai itu sebetulnya untuk apa sih gitu. Berpartai itu kan sebetulnya kita banyak tujuan gitu. Mungkin salah satu karena urusan pilkada, kan kaderisasi Mas. Betul. Orang kita kader.
kita ada pelatihan, ada indoktrinasi, ada diklat, ada penanaman ideologi, ya kan, ada satu hal cita-cita yang menjadi manifesto perjuangan. Kan itu satu hal yang memang bagian dari partai gitu. Partai itu sekolah pemimpin gitu. Memang sekolah pemimpin banyak yang lain ya. Ada misalnya kalau pemimpin militer ya di akademi militer gitu ya. Nanti dengan jenjang karirnya akademi kepolisian dan seterusnya ya. Tapi pemimpin politik itu dilahirkan di partai politik. Baik partai politik kader aslinya maupun ada yang barangkali kadang-kadang naturalisasi. Kan begitu. Nah, sehingga kalau kita ngomongin pilkada misalnya Gus Yusuf, ya tentu kans PKB ya Gus Yusuf. Pak Bambang Pacul ya kans. Mungkin bagi kami, bagi saya misalnya di Gerindra, karena kita selama ini baru ini merasakan Pilpres menang begitu, terus euforia dan seterusnya, dan saya melihat memang dorongan dari teman-teman di daerah kuat. Selain itu juga blessing dari Pak Prabowo ada, dan saya diperintah untuk maju, jadi ya saya maju begitu. Nah, kadang-kadang kan yang menjadi pertanyaan kan gini, terus maju gubernur tuh buat apa sih gitu. Saya Mas, begitu digadang-gadang suruh maju, kemudian saya diperintah maju, saya itu merenungkan. Oh, ada perintah maju udah? Iya. Udah SK? SK belum. Oh, belum. Ya, perintah lisan lah. Kita kan samurai ini, kita kan kalau udah dikasih kode. Pak Prabowo tuh menyebut kesatria Jedi. Star Wars. Star Wars ya. Satria Jedi ya. Itu aja Jedi. Salah saya sih. Terus? Ya kan, maksudnya ya kita kan ya harus, saya merenungkan Mas. Apakah saya jadi misalnya nyalon gubernur ini buat cari kekayaan kan? Alhamdulillah kan saya orang desa, dulu orang tua saya mungkin nggak sekolah, tapi saya bisa sampai di level ini kan bukan nyari kekayaan. Saya tuh belajar dari Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh kalah pemilu 3 kali, berangkat terus Mas. Berarti kan ada nilai yang membuat beliau tuh sangat yakin saya ingin jadi presiden. Apakah nyari kekayaan? Enggak. Apakah nyari penghormatan? Saya kira enggak. Karena sebuah idealisme, sebuah alasan khusus, alasan inti core yang membawa beliau sampai bertarung terus. Nah, saya mencoba menyelami itu. Akhirnya saya menemukan, saya memaknai ini Mas, pencalonan ini sebagai wujud rasa syukur saya terhadap Gusti Allah lah gitu. Allah sudah kasih jalan baik, sekolah baik, beasiswa kesana kemari, diberi keluarga yang baik, diberi rezeki, diberi rumah, mobil, keluarga yang baik. Kalau saya makan sendiri rasanya itu pengkhianatan terhadap nikmat Allah. Itu saya memaknainya begitu. Sehingga saya merasa ya sudahlah, kita keluar uang, keluar tenaga, keluar pikiran, kadang stres, harus keliling dan seterusnya, menawarkan diri kepada rakyat. Politik langsung ini Mas, kan kita ini ngemis dukungan rakyat Mas. Oke. Kita ini berbuat baik, itu dicemooh juga. Ada maunya nih. Ada maunya nih. Yes, udahlah, ini kan bagian dari demokrasi yang menjadi kesepakatan kita itu. Jadi ya saya memaknainya gitu, terkait urusan pilkada, pilgub ini Mas ya. Jadi saya ikhtiar aja, saya niat ingsun ikhtiar. Apapun hasilnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Kan begitu. Kita kan tidak bisa menolak, tidak bisa menerima, tidak bisa terus kemudian protes sama kehendak Yang Maha Kuasa kan. Nah, gitu. Tapi kita wajib ikhtiar gitu Mas. Menawarkan diri kepada rakyat. Karena menariknya gini Mas, ya kita paham sebagai karakter orang Jawa Mas ya. Orang Jawa tuh kan kadang tuh mengungkapkan keinginan tuh tidak secara belak-belakan, tidak. Saya pengen ini. Kadang tuh menunjukkannya tuh kadang tuh biar orang peka, menunjukkan kepekaan seperti itu tanpa ngomong saya mau. Nah, kalau misalkan yang dilakukan oleh Mas Dar ini kan seperti ambisius gak sih Mas? Belum ada perintah resmi, belum ada ini. Tapi saya pengen maju. Kalau misalkan dalam politik itu biasa, karena semua itu soal chance Mas, soal kesempatan. Tapi kalau kita melihat orang Jawa ini Mas, ini bagaimana ini Mas? Sedangkan di Jawa sendiri kan tidak semuanya kalau misalkan kita juga liputan dengan calon-calon yang lain tuh, belum, itu isu, itu hoax sih, itu tuh ulah-ulah relawan aja, itu akar rumput yang meminta, itu biasanya gitu bahasanya. Ini Mas dari langsung bilang sendiri, bagaimana ini Mas? Yang pertama saya orang Jawa, saya paham karakter itu. Saya paham karakter itu. Yang kedua saya kader Gerindra, saya dulu asisten pribadinya Pak Prabowo. Saya tahu betul maksudnya saya ngawulo sama Pak Prabowo dan saya banyak meniru hal-hal yang baik
Ya, saya belajar banyak dari Pak Prabowo. Selain itu saya punya kesempatan sekolah ke Jepang 5 tahun, Mas. Menurut saya sah-sah aja. Sah-sah aja. Ya, maksud saya, buat saya lebih baik kita ini apa adanya. Kadang-kadang jangan sampai orang bilang boten-boten tapi maksudnya iya. Itu kadang-kadang. Ya, karena saya dididik dari keluarga Jawa, saya paham karakter itu. Karakter yang seolah-olah tidak mau tapi sebetulnya mau sekali. Gitu. Ya kan? Tidak tapi sebetulnya tuh iya banget gitu. Nah, saya pribadi itu memang terdidik, terkarakter ya dari perjalanan saya. Itu sekali lagi ini, karena saya tinggal di Jawa, saya besar di Jawa, tumbuh dan besar di Jawa, saya paham karakter itu. Tapi dalam hal ini saya memilih metode bahwa lebih baik itu terus terang saja. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Tentu kelihatannya kurang sopan, mungkin bagi sebagian orang. Tapi buat saya daripada kita, mohon maaf ya, itu tadi, nggih muter kepanggih, boten-boten tapi iya gitu ya. Jadi ini satu pilihan aja sih menurut saya. Sah-sah aja, mungkin ada kandidat lain atau orang yang berkeinginan besar, dia ibaratnya sudah punya relawan di mana-mana gitu. Tapi kalau ditanya boten-boten ya itu sah juga, itu mungkin sebagian dari strategi ya kan gitu ya. Iya. Kalau saya orangnya apa adanya. Saya lapar, saya teriak lapar, saya panas teriak panas, saya sakit teriak sakit, saya kasihan, saya bilang kasihan. Ya kan? Ada yang bilang misalnya begini Mas, contoh hal ya. Sekarang lagi rame nih di sosmed gitu. Orang bikin konten, bantu orang dibikinin konten. Terus nanti dia dapat monetize dari kontennya dia. Terus orang bilang, ya lu gimana sih jualan orang miskin, bantu kok lu tunjuk-tunjukin. Buat saya ya daripada diem-diem gak bantu. Jadi buat saya ya bantu tuh baik gitu. Perkara urusannya dia riak kah atau dia mungkin apa istilahnya nunjukin daripada kita cemooh doang Mas. Lebih baik ya sudah mau bikin konten yang penting kan bangun. Yang penting kan bikin, yang penting kan ngasih gitu loh. Nah, saya pertanyaannya sederhana tapi perlu saya jelaskan tadi, saya paham karakter itu tapi di sini saya lebih memilih terus terang apa adanya saya. Orang mengatakan kepada saya, Mas Daryono, kalau jadi pemimpin di Jawa Tengah itu harus ini Mas, agak kucel-kucel dikit Mas, misalnya gitu. Ya saya tuh nggak bisa, karena saya dididik, saya diajari pakai baju yang rapi, terus kemudian mesti rapih gitu ya, mesti klimis. Perkara mahal tidak tuh nggak urusan, kita kan menghargai orang. Saya datang ke sini Mas kan saya berdandan dengan baik, menghargai forum ini gitu. Itu adalah cara saya berterus terang. Gitu. Jadi keywordnya adalah saya orang yang suka berterus terang apa adanya. Saya nggak ada yang saya tutup-tutupi. Kalau saya bilang saya orang desa. Kalau saya bilang saya itu apa adanya saya sampaikan. Itu cara saya. Gitu. Oh itu menarik Mas. Selain itu kan ini hal lama dalam setiap pencalonan. Pertanyaan-pertanyaan yang pasti saya yakin itu akan ditanyakan oleh setiap ketua umum partai atau apa. Itu 3 tas Mas. Ya. Kualitas, elektabilitas sama isi tas. Ini kita bawa dari 3 hal ini, itu gimana? Kalau kualitas, anggaplah itu sudah selesai lah Mas ya. Dengan segala penilaian masyarakat dan segala penilaian atas Mas Dar sendiri. Elektabilitas Mas, itu bagaimana Mas? Elektabilitas Mas Daryono di Jawa Tengah. Tadi kan katanya sudah ada survei sendiri di internal, ini gimana Mas? Ya so far sih oke ya. Maksudnya kan itu tadi Mas ya. Saya tuh nggak terlalu yang mungkin kelihatannya pengen banget gitu Mas Dar, kayaknya pengen banget sih jadi gubernur kan. Tapi saya tuh ya melihat kita kan menawarkan Mas. Ini kan baru bulan bulan Mei ya. April Mei ya. Maret April Mei ya, baru 2 bulan 3 bulan jalan ini kan setelah Pilpres kan. Jadi yang menurut saya kalau masalah kualitas kan biarkan rakyat menilai. Apakah Mas Dar itu cukup kualitasnya? Tentu kan dengan cara kita ngasih tahu siapa itu berkampanye, biasalah. Saya kira kandidat lain juga lakukan itu. Kalau mengenai elektabilitas, so far sih ya kita ikhtiar. Kan kadang-kadang kan siapa sangka seseorang jadi gitu. Tapi juga siapa sangka seseorang nggak jadi gitu. Misalnya siapa sangka Pak Jokowi yang jadi presiden di 2014 gitu. Siapa sangka Pak Prabowo nggak jadi gitu. Dan siapa sangka Pak Prabowo jadi wakilnya Gibran kan. Jadi sekali lagi saya kira dalam perjalanannya itu akan banyak faktor yang di luar kita nggak bisa kendalikan.
Jadi untuk elektabilitas saya kira, jujur aja saya belum melakukan survei internal, ya. Tapi beberapa survei yang dilakukan oleh pihak lain ya lumayan lah, not bad lah. Sebagai orang yang baru 6 bulan di Jawa Tengah ya not bad lah Mas, ya kan. Di papan atas, papan tengah, apa papan bawah? Ya lumayan, tiga besar ya. Tiga besar lah ya, oke. Lah. Gitu. 3 besar siapa aja sih Mas? Nomor 1 Mas Hendi ya. Mas Hendi, ya, mantan wali kota Semarang ya. Kadang-kadang saya, nomor 2-nya kadang-kadang Tad Yasin. Oh Pak Gus Yasin. Iya Gus Yasin. Tapi kan survei Mas ya. Saya juga nggak lihat data mentah kayak apa kan saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas di fase ini Mas, begini. Saya berkampanye itu mengandung 2 keuntungan. Oke. Yang pertama memang menaikkan nilai tawar atau elektabilitas saya di mata rakyat itu tentu sebagai calon. Oke. Di sisi lain saya ketua partai Gerindra Jawa Tengah. Jadi Jadi dengan kita keliling menyapa masyarakat, kemudian membawa Gerindra, itu juga baik secara fungsi saya sebagai ketua partai. Jadi ibaratnya begini Mas, ibaratnya saya nggak maju cagup pun, mungkin ini tetap saya laksanakan. Gitu. Iya. Tapi kan ini kebetulan kan ya ngiras-ngirus lah gitu, kalau bahasa Jawanya kan, jangan kan orang Jogja ya, ngiras-ngirus lah. Ya, kan momennya pilkada paling dekat. Iya. Jadi ini kan yang diurus kan nggak hanya pilkada gubernur Mas. Saya misalnya datang ke satu kabupaten ketemu dengan kader Gerindra yang mau maju di bupati di situ. Iya. Terus kemudian ketemu dengan partai lain di kabupaten itu yang juga pengen maju gitu. Terus kita kan itu Mas, proses itu kan ada. Ya, artinya saya kunjungan itu kampanye, dikatakan kampanye boleh. Tapi dikatakan konsolidasi oke juga gitu. Pengenalan. Jadi konsolidasi Mas. Kita kan pengen tahu, oh Gerindra punya 8 kursi, kalau mau maju kurang. Jadi dengan siapa? Nah, karena di level kabupaten itu namanya penjaringan, di level provinsi itu menjadi saringan, nah kemudian di level pusat itu keputusan. Oke. Ya, tetap kan harus ada penjaringan Mas, orang daftar, siapa yang ini kuat apa enggak, surveinya bagaimana dan seterusnya. Sehingga saya keliling ke kabupaten itu kan enggak melulu kampanye Mas Darto, itu kan enggak. Kita konsolidasi Mas, kita bangun partai, karena gini, orangnya selalu anti partai itu tadi, kesepakatan kita berdemokrasi. Orang bisa jadi presiden karena partai Mas. Ingat itu Mas. Jadi kan sebut mungkin kecuali Pak Bung Karno lah ya. Bung Karno pun barangkali juga sama. Jadi presiden karena ada PNI dan dengan partai-partai itu. Apalagi di era sekarang. Pak SBY dengan Partai Demokratnya. Undang-undang pemilu juga mensyaratkan partai. Mensyaratkan partai. Jadi maksud saya, apa yang mau saya katakan? Orang itu bercita-cita ngabdi. Jadi pemimpin. Mau pemimpin bupati, mau gubernur, presiden sekalipun berangkat dari partai politik Mas. Jadi partai ini memang harus dijaga, harus dibesarkan, harus dirawat gitu loh. Ya saya ini ketua partai, nah keliling-keliling itu juga ada fungsi itu gitu loh. Jadi juga nggak melulu, wah pompongan banget sih, nah gitu loh, ya toh. Ya kan. Terus kalau isi tas Mas, kita nih apa namanya, kalau ya kita kan sebagai orang awam lah Mas ya, kita nggak tahu nih orang ngotak-ngatik gituan. Cuman ya masa nggak ada berapa kita ya terserah mau disampaikan berapa modal atau apa, tapi bagaimana dengan money politik lah, atau money politik atau cost politik lah, itu bagaimana Anda menjelaskan untuk persiapan ini? Ya memang kita harus akui bahwa pilihan langsung itu costly. Mengeluarkan bukan banyak kok biaya. Terus, costly karena bayari orang kan enggak juga. Kita bayar saksi mahal, bikin panggung, kampanye. Pilkada Jawa Tengah juga terbesar di Indonesia. Ngasih makan relawan. Orang ngumpul kan nggak mungkin nggak dikasih makan. Iya. Relawannya kumpul nih 1.000 orang. Kan nggak mungkin nggak dikasih makan, nggak dikasih uang transport. Gitu. Kaos. Dan lain-lain. Belum kaos, atribut, APK, alat peraga kampanye. Kampanye. Jadi ya memang betul, memang harus ada ongkosnya gitu. Nah kita ini mungkin karena kampanye atau pilkadanya serentak Mas Irfan. Jadi beda dengan yang lalu, ini kan kita baru pengalaman pertama nih. Betul. Nah most likely itu ada sinergitas antara kabupaten kita dengan gubernur, kan coblosnya bareng. Oke, ya. Jadi ada barangkali ada sharing cost. Ya, berarti pileg kemarin ya. Betul. DPR sama DPRD Tandeman gitu-gitu. Ya. Saya melihatnya begitu. Sehingga secara memang kan salah satu tujuan kenapa pilkadanya dibikin serentak kan supaya efisien pembiayaan di negaranya, termasuk efisien juga dari sisi yang ikut kontestasi. Oke.
Ya kan, bikin panggung bisa gambar 2, tim sukses bisa di 1 dan seterusnya gitu. Saya kira itu. Kemudian kan sebetulnya cost itu juga sebagian besar kan sudah gini. Orang tuh cost paling gede apa sih? Merawat jaringan. Iya. Sehingga kalau orang maju pilkada dari independen misalnya jarang jadi. Oke. Iya. Karena enggak punya jaringan, Mas. Jaringannya merawat lama. Nah, kenapa orang yang nyalon pilkada baik bupati atau gubernur yang dari partai itu sering jadi karena dia punya mesin partai, Mas. Iya. Ya orangnya mungkin ada yang kumisan, ada yang hitam, ada yang botak, ada yang macam-macam ya. Dengan segala kualitas orang yang ada, tapi itulah mesin, Mas. Iya. Yang memenangkan PDIP, yang memenangkan Golkar, yang memenangkan PKB, dan memenangkan Gerindra. Di kabupaten, di kecamatan, di dapil-dapil. Orang-orang itu, Mas. Sehingga relatif cost-nya itu juga nggak terlalu besar. Oke. Kalau orang berani maju gubernur pakai jalur independen, aku acung jempol 4 kaki juga kita acungin lah. Iya. Karena bangun jaringan itu different animal. Iya. Itu nyaris susah, bukan nyaris mustahil itu. Nyaris. Dan kalau misalkan kita melihat syaratnya harus verifikasi persyaratan di audit aku udah lihat KTP ini. Bisa. Iya. Tapi kalau misalkan Mas Dar, itu kan saya juga tertarik tuh dengan apa yang disampaikan Mas Dar tadi. Kalau misalkan di kabupaten ada penjaringan, naik ke daerah ada saringan, nanti keputusan di DPP. Nah, di DPD Jawa Tengah ini, apakah nama Mas Dar ini nama tunggal atau ada nama lain yang belum masih dalam proses penggodokan di Jawa Tengah atau misalkan di DPP pusat untuk menjadi calon gubernur 2024 mendatang? Ya sejauh ini di internal Partai Gerindra ya baru saya. Ya kan? Tidak ada nama lain? Nggak ada. Itu sudah bulat, Mas? Nah itu kan maksudnya kan gini loh, Mas. Kalau di internal partai kan saya. Di internal partai PKB kan Gus Yusuf. Anda tanya Gus Yusuf, apa Gus Yusuf sudah bulat? Kan belum tentu bulat. Bisa lonjong, mungkin harus kompromi, apakah jadi harus nomor 1 atau bagaimana, kan begitu, Mas. Karena kita tidak bisa mengusung sendiri. Misalnya. Jadi kalau masalah bulat tidaknya kan sekali lagi kan pemutusnya kan di DPP. Nah, karena saya sudah diperintah, ya saya ikhtiar. Mungkin saja ini kayak ujian. Pak Prabowo mungkin, Daryono, lu kan udah ikut saya lama, udah coba deh, lu maju gubernur kira-kira gimana sih, gitu. Kamu kampanye nih 2-3 bulan kayak apa? Mungkin saja. Jadi buat saya gini, Mas. Satu, memang animonya besar dari internal Gerindra. Yang kedua, perintahnya jelas. Kalau saya tidak jalan, Mas, kan salah, Mas. Iya. Misalnya kita duduk aja ngandalin Pak Prabowo, udahlah nanti Pak Prabowo pasti rekom saya. Kan salah, Mas. Jadi ya saya tuh ibaratnya ya sudah, kita ikhtiar melengkapi takdir, menjemput takdir. Oke, jemput bola ya, Mas. Jemput bola. Kan begitu. Usaha itu kan ada usaha lahir, ada usaha doa. Ya doa kita minta teman kawan-kawan doa dan seterusnya. Jadi sekali lagi bulat lonjongnya jelas di internal jelas. Di internal semua 35 kabupaten kota kemarin sudah menyatakan untuk mendorong saya maju, tidak ada yang lain dan seterusnya ada. Cuman kan mungkin lihat survei kah atau lihat apa ya, kita intinya gaspol rim blong. Nah, gagal masuk rumah sakit. Enggak lah. Itu Pak Pacul aja tuh. Soalnya Pak Pacul pernah kesini juga sebelumnya. Oh gitu ya. Kita ngobrol. Idola lah. Kalau mau beliau idola. Orangnya tuh smart ya. Bener itu. Dalam mengelola partai smart itu. Bener-bener. Pakai scientific, pakai ini, pakai kaderisasi dan seterusnya. Udah. Gua niru dia. Ya. Aku mau niru Pacul udah. Ya kalau Pak Pacul nonton nih pokoknya. Saya sampaikan ke beliau juga kan ketemu kan. Gitu. Dan ini kalau misalkan di Jawa Tengah sendiri DPRD Provinsi Jawa Tengah itu kursi Gerindra gimana, Mas? Berapa persen dan apakah sudah mencukupi untuk threshold menuju Jawa Tengah 1 menuju gubernur? Kita dari 13 di 2019 naik jadi 17. Banyak itu, Mas. Ya lumayan. Terus di kabupaten juga naik signifikan ya. Jadi memang kerja-kerja politik kita diakui atau tidak lah gitulah. Orang muji atau nggak muji nggak peduli, tapi yang jelas fact on the ground bahwa memang partai kita makin kuat. Partai makin kuat itu kan kelihatan, Mas. Itu udah mencapai threshold belum, Mas? Belum. Kurang berapa lagi? Kurang 7. Oke. Nah kemarin misalnya Demokrat sudah
sudah menyatakan diri ke Pilgub kita ikut Oke. Gerindra, ya udah 7 itu udah selesai sebetulnya perahunya. Kalau hanya untuk perahu untuk maju-maju gitu bisa. Gitu. Tapi kan kita kan maju itu kan one shot one kill, Mas. Oke. Harus maju harus menang kan begitu. Oke. Nah, cara yang menang bagaimana? Nah, itu kan dihitung. Teritorinya, dihitung kebutuhannya, dihitung kampanyenya, dihitung ketokohannya, hasil surveinya dan lain-lain. Menurut saya prosesnya saya kira masih berproses, tapi kita ini ikhtiar, kita lihat survei, so far surveinya udah oke lah, not bad lah. Aku baru Mas, ya kan. Walaupun aku asli Gerobokan Jawa Tengah ya, dan aku kenal lah kultur-kultur Jawa itu, saya paham lah. Ya orang Jawa itu kan apa tadi istilahnya nggak enakan gitu. Kebenaran itu di nomor 2 kan lebih baik kita kewibawaan, menjaga wibawa tamu itu lebih baik daripada kita membicarakan kebenaran. Iya. Saya dukung, udah pokoknya hidup. Belum tentu gitu. Nanti begitu udah coblosan, kemarin katanya hidup untuk Mas Bagas itu caleg misalnya, kok enggak? ya kan, ya Anda datang ke kampung saya nggak mungkin dong permalukan Anda kan begitu. Itu kultur Jawa. Saya kira kita paham itu. Dan kalau misalkan kita ini ya, flashback ke 2017 ya, kita pilkada Jawa Tengah ya. Ketika itu kan Gerindra mengusung Pak Sudirman Said sama Bu Ida Fauzia, dan itu juga nggak jelek-jelek banget dan bagus lah itu ya. Oke lah. Gerindra yang waktu itu kursinya belum begitu banyak, 40% lebih waktu itu. Iya. Dan itu kan menurut 43% ya. Waktu itu kan juga dicemooh cuma 10% waktu itu di zaman itu. Maksudnya kan itu apakah itu sudah menjadi modal awal, Mas? Apakah itu juga menjadi pemetaan untuk saat ini untuk dilanjutkan atau bagaimana, Mas? Jadi, betul. Jadi bagaimana, misalnya apakah berarti ketika 2017 sudah ada modal segitu, apakah ini akan dikembangkan atau bagaimana, Mas, di Jawa Tengah ini? Betul, kan begini. Itu kan menandakan bahwa memang pilkada ini juga different animal dengan pilpres, dengan pileg gitu. Contoh misalnya pileg di Jawa Tengah kan tetap PDIP kan menang. Tapi pilpresnya Pak Prabowo 53, signifikan untuk basis sebesar itu gitu ya. Nah artinya apa? Sama juga seperti kasus misalnya Sudirman Said dengan Bu Ida Fauzia ya. Kan katanya wah mana bisa ngelawan inilah itulah. Mas, kerja politik itu memang penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan kejutan. Percayalah itu. Jadi siapa sangka gitu. Misalnya kita bukan ngomongin jelek atau apa ya. Siapa sangka misalnya di Jawa Tengah Pak Ganjar kalah sedemikian besar. Target supaya 1 putaran itu imbang. Tapi nggak imbang. Bisa lebih tinggi gitu. Jadi nggak ada yang nyangka Mas. Karena kerja politik itu memang itu tadi yang saya banyak berusaha berguru lah sama Komandan Korea Pak Bambang Pacul itu adalah itu kerja politik itu kerja darat, kerja teritori didukung oleh kerja udara, ada sosmed, ada apa, main sosmed tok Mas, saya yakin nggak akan menang. Nggak bisa. Jawa Tengah tuh masih banyak yang nyangkul, masih banyak yang kerja. Ya mungkin IG-an sama Facebook-an mungkin, tapi nggak bisa ngandalin sosmed tok gitu loh. Jadi maksud saya apa yang saya katakan adalah bukan hanya saya, bagi kandidat manapun yang nantinya maju, itu ya memang kesempatan itu selalu ada. Dulu misalnya Pak Ganjar di Pilgub yang periode pertama, itu kalah jauh sama Pak Bibit Waluyo. Tapi apa yang terjadi kan ngungguli Mas. Gitu. Jadi sehingga kesimpulan dari pertanyaan Mas adalah politik itu adalah art of the possibility gitu. Jadi segala sesuatu itu bisa terjadi. Ada strategi, ada taktik, ada treatment. Asal strategi, taktik, dan treatmentnya benar, itu biasanya jarang kalah gitu. Kalau misalkan kita lihat peta Jawa Tengah ya Mas, ini yang saya tahu, karena kita ada beberapa karasidenan yang berbeda, dan itu kan kulturnya juga beda-beda, walaupun sama-sama Jawa Tengah dan berbahasa Jawa. Misalkan ada yang Mataraman, Solo Raya itu Mataraman, terus ada yang Pantura, ada yang Banyumasan, terus ada yang ngapa-ngapa itu, Banyumasan, dan ada yang arah-arah Blora, Pati, Karasidenan Pati, itu kan punya
karakter dan kultur yang sama-sama Jawa, sama-sama Indonesia, NKRI lah. Tapi kan beda itu Mas, pendekatan-pendekatannya. Betul. Itu gimana Mas itu mendekati sebanyak itu Mas? Saya punya prinsip ini Mas. Kerja politik itu tend to detail. Tend to detail. Ya, semakin kita detail mendefinisikan calon pemilih kita dan kita bisa bergerak sedetail itu, kemenangan semakin dekat. Oke. Itu aja. Makanya gebiauyah itu nggak berlaku lagi. Oke. Bikin panggung gede-gede gitu, oke. Itu sebagai simbol, good. Tapi bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa mendefine, memastikan pemilih-pemilih itu berdasarkan segmentasi, kemudian kita itu berkampanye dengan cara yang tepat. Orang suka bola, ya harus diajak ngobrol bola. Orang senang pecel, ya harus dikasih makan pecel. Orang senang mie ayam, ya jangan kamu kasih pecel. Gitu. Dimakan juga mungkin, tapi dia nggak suka. Gitu loh, Mas. Ini filosofinya gitu. Ini sulit, nggak mudah, nggak mudah. Tapi saya meyakini bahwa semakin kita bisa sedetail itu, maka akan semakin mendekatkan kita pada kemenangan. Apapun, mau pileg, mau pilpres, mau pilkada bupati, wali kota maupun gubernur. Nah terus kalau misalkan kita ke isu ya Mas ya. Di zaman Pak Ganjar itu ada 2 isu yang masih melekat sampai sekarang dan itu menjadi image buruk bagi Pak Ganjar sampai sekarang. Ada 2 itu kasus Wadas sama kasus semen Kendeng. Nah itu oke lah, nanti di Jawa Tengah itu juga banyak tuh daerah-daerah tambang dan itu isu lingkungan hidup banyak juga di situ. Itu gimana Mas kalau misalkan dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu? Mohon maaf ya, kalau Pak Ganjar dulu juga tidak sehingga akhir beliau menjabat sebagai gubernur itu tidak selesai menjawab itu. Masih itu bahkan sampai ketika pilpres saja masih sering menjadi pertanyaan itu. Apapun jawabannya. Itu gimana Mas dengan isu-isu lingkungan hidup dan semacam itu yang kedekatan livelihood itu masyarakat adat dengan tempat hidupnya. Jangankan Pak Ganjar ya. Itu zaman Pak Harto, namanya Waduk Gedung Ombo itu. Ya, belum selesai sampai sekarang. Jadi begini ya. Memang ini satu satu hal menjadi tantangan bagi seorang pemimpin ya. Kadang orang punya visi. Visinya baik. Maksudnya baik, tujuannya baik, tapi caranya nggak baik, itu akhirnya salah. Bahkan ada juga yang caranya benar, tapi kalau maksudnya nggak baik kan juga salah juga. Oke. Ya, jadi menurut saya sih memang begini, kepala daerah atau siapapun memimpin itu kan ada batas waktunya Mas. Oke. Dia punya visi, bagaimana menyelesaikan dalam kurun waktu itu. Nah kadang-kadang kita negosiasi, ini itu pembebasan lahan dan seterusnya. Jangankan Wadas dan lain-lain. Kita ngomongin Pak Jokowi urusan tol misalnya. Ya akan selalu ada masalah. Nah menurut saya adalah pentingnya dialog. Itu penting. Tentu memitigasi, melihat orang potensi salahnya di mana, kendalanya di mana, dimitigasinya. Orang merasa dirugikan sehingga bagaimana terminologi Pak Jokowi ganti untung gitu. Itu juga betul-betul tidak ada orang yang kecewa misalnya gitu. Saya kira itu bagian dari komunikasi Mas ya. Karena begini, kita ini kadang-kadang punya keinginan baik, tujuan baik, tapi tidak tersampaikan gitu. Sehingga menimbulkan opini-opini nanti ini. Jadi orang tuh kita nggak bisa mengontrol. Orang ngobrol di warung kopi itu ngomongin apa, kita nggak bisa kontrol. Nggak bisa. Nah sehingga perlunya adanya itulah kenapa misalnya di setiap instansi itu ada humas gitu. Di polisi ada humas, di tentara ada humas, di semua dinas ada humas, semua ada humas, itu tujuannya adalah untuk itu. Nah kadang-kadang komunikasinya belum selesai, dikejar target gitu. Jadi kunci dari jawaban Mas itu adalah komunikasi Mas dengan rakyat. Gini loh, kita ini kan memimpin untuk siapa sih? Untuk rakyat Mas. Rakyat yang mana? Tentu tidak bisa keputusan seorang pemimpin itu menyenangkan semua orang. Semua happy gitu. Pak Jokowi dengan bansosnya semua happy, tapi ada yang nggak happy. Mungkin yang happy nggak dapet, atau mungkin yang nggak happy yang merasa secara politik dikalahkan dengan pengaruh dari bansos itu dan seterusnya kan gitu kan. Jadi menurut saya memang itulah tantangan pemimpin. Kita ini berusaha untuk menyenangkan sebanyak mungkin orang, tapi tidak bisa semua.
Nah, terkait wadas dan lain-lain, saya kira kan karena udah terjadi, akhirnya kan ada pepatah mengatakan mengobati itu lebih susah daripada mencegah, Mas. Gitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebaiknya tuh memang saya sepakat, mungkin Pak Anies pernah mengatakan perlu narasi, perlu apa-apa itu penting ya, itu harus, tapi ya jangan lama-lama. Gitu, ya. Gak aksi-aksi kan. Maksudnya gini, yang saya harapkan itu jawaban gini, maksudnya apakah nanti kan dari investasi kan itu kan jangka panjang, itu kan berkelanjutan. Itu kan ke depan siapapun pemimpinnya akan ini, Mas. Tapi kan maksudnya dari segi investasi itu bagaimana ke depan? AMDAL-nya bagaimana ke depan? Terus keberpihakan Masdar terhadap lingkungan hidup itu bagaimana ke depan itu, Mas? Dan keberpihakan Masdar terhadap suku-suku adat di Jawa Tengah yang saat ini masih ada ini bagaimana ini, Mas? Oke. Gini. Jawa Tengah ini kan bukan hanya masalah Jawa Tengah, Mas. Ini kan klasik nasional. Semua nasional juga begitu kan. Selalu nanti ada dihadapkan pada lingkungan, pada kebutuhan masyarakat di situ, ada penolakan, ada limbah, ada apa kan gitu ya. Ya, di tempat lain ada yang berhasil. Kan begitu. Kita harus akui bahwa pertumbuhan industri di Jawa Tengah itu kan memang tidak leading ya. Memang kalah dengan Jawa Barat, kalah dengan Jawa Timur ya. Maksudnya pertumbuhan industri tumbuh di Jawa Tengah kan sedikit, Mas. Memang sekarang ada semacam perpindahan gitu, pabrik dari banyak tempat ke Jawa Tengah karena mungkin melihat posisi ada tolnya, terus kemudian juga labor cost-nya juga mungkin rendah. Seterusnya. Kalau sebagai seorang pemimpin, kita ini memimpin untuk apa sih, Mas? Untuk rakyat, Mas. Ya, kesejahteraan. Dan apakah investasi itu juga untuk rakyat? Untuk rakyat juga, Mas. Dan apakah rakyat yang merasa dirugikan dengan investasi rakyat itu rakyat juga? Nah, jadi menurut saya kadang-kadang ketidaksinkronan gini, memaksakan supaya cepat selesai itu loh, Mas. Itu kan penyakit kita, Mas. Gini loh, kadang-kadang tuh pemimpin kan 5 tahun, terus dia pengen ada cerita keberhasilan selama 5 tahun, dia dipaksa-paksa gitu. Itulah yang membuat negara kita ini jadi kacau menurut saya. Tidak ada program jangka panjangnya itu ya. Kan bangun pabrik itu kan lama, Mas. Betul. Ada yang cerita sama saya, Pak Daryono bangun pabrik itu dari nol jadi rencana itu pekerjaan Kopassus. Ibaratnya pekerjaan paling sulit. Kalau rencana sudah ada, tinggal bangun pabrik itu pekerjaan polisi. Pekerjaannya relatif nggak susah lah gitu. Tapi kalau udah jalanin pabrik itu kasihan sip aja. Gitu, Mas. Karena yang susah itu merencanakan, betul. Merencanakan itu juga ada komunikasi dengan masyarakat setempat dan seterusnya. Kalau Mas tanya sama saya itu penyakitnya di situ. Birokrasi. Selalu keinginan untuk gini, Mas. Saya lupa ya presiden mana di Amerika, dia mengatakan once dia dilantik jadi presiden, yang dia pikirkan adalah bagaimana dia terpilih lagi di term berikutnya. Saya kira banyak pemimpin kita terjebak di situ. Bagaimana dia terpilih lagi di term berikutnya, bagaimana dia harus meninggalkan cerita bagus, bagaimana cerita bagus itu menjadi lompatan dia untuk jadi, kalau bupati jadi gubernur, kalau gubernur menjadi calon presiden kan gitu. Sehingga memaksakan segala sesuatunya tuh dalam waktu yang cepat. Memang harus cepat, tapi juga harus cermat, Mas. Itu tidak boleh tabrak sana tabrak sini dong tentunya. Nah, kita belajar dari banyak kasus, maka kita berharap, dan saya udahlah, aku tuh misalnya katakanlah kalau jadi pemimpin ya, misalnya jadi gubernur jadi apa, ya harus proper aja, yang bener lah. Kalau masih rame ya kita mesti evaluasi lah. Kadang-kadang kan ya banyak hal-hal teknis yang membuat dia didesak sama siapa, didesak sama apa kan gitu. Udah kadung investornya udah kadung keluar duit dan seterusnya kan. Itu kan ya saya kira itu, saya kan orang yang juga dididik Pak Prabowo di dunia usaha, Mas. Jadi kita paham lah. Ya. Salah satu komisaris lah. Ya saya ya gitulah ya. Jadi lumayan lah. Dan kita tahu juga lah kalau Jawa Tengah itu kan kemiskinannya juga tinggi lah. Maka kemiskinan ekstrimnya juga masih ada di Jawa Tengah ini, Mas. UMR-nya bisa dilihat tuh, UMR-nya juga masih rendah itu, Mas. Betul. Itu gimana itu, Mas? Apakah ada solusi seperti itu akan pembangunan pabrik? Kan kita tadi Mas Dar juga menyebut pembangunan pabrik di Jawa Tengah masih tergolong sedikit. Apakah itu juga jadi solusi itu agar UMR di Jawa Tengah itu bisa naik atau bagaimana? Kalau misalkan yang sering saya dengar UMKM, Mas. Tapi UMKM itu kan mohon maaf ya tidak bisa signifikan
banyak gitu Mas kalau untuk secara ekonomi, tapi harus secara simultan semuanya, dan itu kan tidak bisa dalam jangka waktu cepat 5 tahun, saya yakin itu. Nah itu gimana ini Mas dalam pembangunan ekonomi ini Mas? Gini, kalau jenengan misalnya melihat satu jalan, tadinya ada orang jualan bakso sama ayam 2 orang, terus Anda datang tahun depannya, terus tiba-tiba yang jualan kaki lima yang makin banyak. Itu menandakan bahwa pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja formal. Oke. Gini, UMKM gini, semua pekerjaan tuh bagus. Jangan-jangan orang yang jualan di pinggir jalan itu, dia jualan kaki lima, itu bukan karena dia pengen jualan. Karena memang dia harus jualan. Karena dia butuh untuk menyambung hidup, dia butuh pendapatan, dia butuh, sehingga dia jualan apa aja. Dia belajar cara masak di YouTube, kemudian dia jualan apa gitu. Bisa. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya pemerintah itu memang harus menyediakan lapangan pekerjaan itu formal. Apa contohnya? Yang informal pasti dianggap sebuah industri, misalnya pertanian. Di Jawa Tengah kan besar. Sawahnya banyak. Susah pupuk. Ya. Bagaimana supaya petani ini kan adalah instrumen produksi, Mas. Produktivitas mereka tuh adalah baik untuk daerah, untuk negara. Harus difasilitasi. UMKM penting, itu harus kita dorong. Tapi bagaimana orang tukang jualan bakso yang enak tadi, itu ditingkatkan lagi, mungkin cabangnya jadi banyak, atau misalnya dibuat packaging, atau apa gitu. UMKM itu kan kadang-kadang suka konotasikan kan, pokoknya yang itulah, yang informal gitu. Sebetulnya kan banyak di antara orang yang kerja informal itu kan ada yang memang pensiun terus pengen apa gitu sih, itu no issue lah. Tapi banyak di antara mereka tuh ya memang karena tidak ada pekerjaan lain, Mas. Nah, jadi menurut saya penting bagi kita, baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, itu adalah kita harus meningkatkan investasi. Sekarang kan ada hilirisasi yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, itu penting, Mas. Itu namanya industrialisasi. Dan kita berharap nanti hilirisasi yang dicanangkan dan akan teruskan oleh Presiden Prabowo ini harus banyak-banyak ditaruh di Jawa Tengah. Oke. Entah itu pengolahan nikel lah, entah itu pengolahan biji besi kah, entah pengolahan sawit kah, pengolahan apapun tuh, kita pengen juga ada industrinya di Jawa Tengah. Gitu loh. Nah, saya merasa itu penting untuk disuarakan gitu loh. Karena kan orang selalu ngomong UMKM tuh ya gitu, slogan-slogan, Mas gitu. UMKM yang harus dibantu, Mas. Orang tuh punya jualan keripik kok enak. Bagaimana usahanya tuh maju, besar, packagingnya bagus, jualannya bagus, dan dia itu nanti ada kontribusi terhadap lapangan pekerjaan. Oke, pajak juga. Pajak juga naik, lapangan pekerjaan juga ada. Tapi kalau orang menjamur nih, kaki limaan semua, itu nggak sehat, Mas. Oke. Menurut saya, Mas. Kasihan, Mas. Rakyat kita ini, ya kan. Maksud saya kita ini kan sebagai orang yang terdidik ini kan punya kewajiban, Mas. Oke. Kembali lagi ke pasal awal tadi. Sorry, ya. Jadi, dan oke, Mas, ini Jawa Tengah cukup lah. Tapi saya tuh pengen ini, Mas, sebagai pribadi seorang yang disebut kesatria, ini spellingnya supaya bener ya, kesatria Jedi. Yeah. Kesatria Jedi Hambalang ini. Kalau misalkan saya tadi melihat saya melihat dan mendengar apa yang disampaikan Mas Dar ini, Pak Prabowo itu lebih besar daripada Partai Gerindra ya. Maksudnya yang penting Pak Prabowo menang jadi apapun coblosannya, yang penting Pak Prabowo jadi presidennya. Seperti itu. Saya mendengar dan melihat Pak Prabowo itu lebih besar daripada Gerindra. Itu gimana itu, Mas? Sebagai orang dekat Pak Prabowo yang dahulu mungkin sampai sekarang selalu mengikuti kegiatan Pak Prabowo, itu gimana itu maksudnya, Mas? Gini, Mas. Kita ini kan orang Gerindra semua, jadi kan bisa survei itu. Mungkin dari 1.000 orang ada 2.000 orang yang akan setuju. Gitu. 1.000-nya goib. Iya, bahwa semua orang Gerindra ini menginginkan Pak Prabowo jadi presiden lebih dari dia jadi DPR. Oke. Maksudnya partai itu kan besar kan kadang dilihat dari kursi kan. Pasti dilihat dari jumlah perolehan suara partainya kan. Apakah itu pileg RI, provinsi ataupun kabupaten kota kan. Tapi orang Gerindra ini, Mas, itu rasa cintanya terhadap Prabowo itu melebihi rasa cintanya, rasa pengennya Pak Prabowo jadi presiden itu melebihi rasa pengennya dia jadi DPR.
Itulah kenapa di pilpres, dari pilpres ke pilpres, itu kita ini peng-pengan urusan pilpres. Bener. Misalnya di 2014 ya, dulu kan pileg dulu baru pilpres. Jadi cari kursi dulu, baru berangkat pilpres, Mas. Beda dengan 2019. 2019 kan serempak. Koalisinya pakai hasil pilpres di hasil pileg di 2014. Iya. Kalau dulu 2014 kan kita pileg dulu, Mas. Pileg dulu. Dapat berapa kursi baru bikin koalisi baru maju kan. Iya, iya. Nah, karena Gerindra itu menginginkan Pak Prabowo ingin jadi presiden, kita nih peng-pengan bagaimana caranya Gerindra itu cukup perahu sendiri gitu. Jadi targetnya 20%. Tapi dapat berapa? Dapat 14%. Not bad. Akhirnya punya koalisi dengan PAN, dengan Golkar, dengan PKS, dengan P3 dan seterusnya gitu. Sehingga bisa maju gitu. Belum menang. Di 2019 sama, serempak nih Mas. Udah serempak itu peng-pengan Mas. Kalau mungkin Anda perhatikan ada banyak kasus, itu kader kita tuh ditangkap polisi juga. Oh iya. Ditangkap aparat. 2019 ya? Iya. Okay. Lagi bawa uang saksi misalnya dulu tangkap, dianggap itu money politik gitu. Setelah diperiksa ternyata nggak money politik, tapi kan uangnya nggak terbagi ke saksi. Gitu. Iya. Jadi peng-pengan untuk jadi pilpres, untuk memenangkan pilpresnya itu sungguh luar biasa Mas. Ibaratnya orang tuh disuruh, udah deh gini deh, kalau perlu Gerindra itu nggak menang nggak apa-apa, yang penting Prabowo presiden dulu deh. Gitu. Itu mau Mas, kalau ada pilihan itu. Tapi kan nggak ada. Sehingga di 2019 ini kemarin itu, 2024 kemarin itu, kalau Anda perhatikan kan kita disurvei calon Gerindra calon menang Mas. Tapi kita ini peng-pengan Mas. Pokoknya nggak ada artinya. Menang tapi Prabowo nggak jadi gitu loh. Jadi ini semangat giroh ini Mas. Ini fatsun giroh kader. Kalau masalah lebih besar mana ya saya nggak tahu. Tapi ini girohnya itu begitu. Ada pantunnya itu. Apapun minumnya, apapun makannya, minumnya teh botol sosro. Apapun pilihan partainya, yang penting presidennya Prabowo kan gitu. itu. Iya. Ya tapi begitu ya, begitu. Dan kita ini sebagai orang dekat Pak Prabowo lah ya. Yang pasti saya yakin selain tim SS itu timnya Mas Sugiono ya. Kok diem? Ya, timnya Mas Sugiono, jenengan kan juga Mas Dar ini kan juga tim diskusi juga dengan Pak Prabowo. Itu kalau misalkan diskusi itu apa sih? Nah, pertanyaan saya begini. Pak Prabowo itu gaya kepemimpinan ketika memimpin negara, setelah Anda diskusi ke depan, itu bagaimana Mas? Gaya kepemimpinan Pak Prabowo, melihat cara diskusi beliau? Saya kan gini Mas ya, tadi saya sudah aturakan ya. Pak Prabowo itu 2009 sama Bu Mega kalah, maju 2014. Kalah, maju lagi 2019. Kalah, maju lagi 2024. Artinya kan punya alasan core yang membuat beliau ingin jadi presiden. Singkatnya, kira-kira satu kalimatnya adalah negara kita ini kaya, tapi kenapa rakyat kita masih miskin? Itulah yang mendasari beliau untuk kalau negara kita ini mungkin negara miskin, berat Mas. Untuk membuat rakyat sejahtera berat Mas, nggak ada resources Mas. Tapi kita ini negara kaya Mas. Punya begitu banyak resources untuk membuat rakyat sejahtera. Tapi rakyat nggak sejahtera. Rakyat banyak yang susah, sekolah mahal. Itu lagi rame-rame urusan mahasiswa demo, UKT-nya mahal itu, bayar kuliahnya mahal dan seterusnya. Harusnya nggak begitu. Negara kaya itu rakyatnya sejahtera Mas. Artinya kan tidak ada terbagi sebagaimana Undang-Undang Dasar pasal 33. Ya kan? Bumi, air, dan kekayaan di dalamnya itu dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat gitu loh. Nah, jadi cara memimpinnya adalah begini Mas. Ya tentu nanti bisa dibuktikan ya. Ini kan kalau diceritain panjang lah ya. Yang saya pahami adalah bagi mereka yang sudah kaya, bagi mereka yang sudah mampu, itu udah difasilitasi oleh negara, go. Kalau perlu go internasional, ekspor. Kalau perlu menjadi pemain andalan di kancah internasional. Nah, negara membantu ngewangi orang-orang yang susah. Makan saya gratis itu orang bilang, ngabisin uang negara, nggak usah dikasih makan juga saya bisa ngasih makan anak saya kan gitu. Bukan masalah ngasih makan. Bukan terus, anaknya lapar nggak bisa ngasih makan. Bukan. Ini masalahnya ngasih gizi Mas. Generasi kita butuh generasi yang cerdas. Generasi yang tangguh itu butuh gizi Mas.
Gizinya nggak nanti, gizinya sekarang. Jadi Pak Prabowo makan siang gratis itu maksudnya menjamin gizi anak-anak yang akan menjadi generasi kita, generasi bangsa kita berapa puluh tahun ke depan. Dikasih makan bergizi dari sekarang supaya otaknya encer, pintar, cerdas, tumbuh kembang dengan sempurna dan seterusnya. Bukan masalah nggak percaya orang tuanya nggak bisa ngasih makan, bukan gitu loh. Sehingga beliau mengatakan kepada saya, Dar, saya ini jadi presiden untuk mendorong untuk memberantas kemiskinan, nggak boleh lagi ada rakyat miskin di Indonesia. Ada negara yang berhasil memberantas kemiskinan. Ada negara yang berhasil ngasih makan siang gratis, ngasih gizi pada anak-anak sekolah dan berhasil. Dan akhirnya sekarang di mana-mana, India misalnya, kalau Anda lihat banyak CEO multinational company isinya orang India. Jadi filosofinya begitu, Mas. Beliau ingin menjadi presiden, tidak butuh apa-apa, habis duit nyapres ya, nggak nyari duit, usianya sudah, beliau mengatakan saya sudah 74 tahun, nggak nyari apa-apa. Saya hanya ingin lihat negara kita nggak boleh orang miskin, nggak boleh ada orang lapar, nggak boleh ada orang susah. Caranya bagaimana? Ya kalau orang lapar dikasih makan. Pak, tapi kan kita butuh pekerjaan. Iya, nanti pekerjaan juga dicarikan. Kita juga akan, negara juga harus mencarikan pekerjaan. Negara harus menyediakan lapangan kerja, betul. Tapi lagi lapar kasih makan. Gitu, Mas. Jadi buat apa kita, maksud saya, ini pendapat saya pribadi ya. Orang punya 4.0, 5.0, digital ini, digital itu. Tapi rakyat kita jutaan nih, mau kemana kan? Nggak bisa, Mas. Negara kita, Jakarta itu bukan representasi Indonesia loh, Mas. Ini hanya satu wilayah metropolitan di antara ratusan atau puluhan provinsi di Indonesia loh. Jenengan orang Jogja, saya orang Grobogan. Saya tahu Mas susahnya orang Grobogan, susah. Air kalau kemarau. Orang kan orang Jakarta nggak kebayang Mas. Mikul jerigen pakai air tuh. Nggak kebayang Mas. Susahnya nyari air, mompa gitu. Uang 20.000 Mas di Grobogan di kampung saya Mas. 20.000 tuh makan pecel berempat, gorengannya 9, esnya 4 Mas. 20.000 Mas, pecelnya 4. Maksud saya mau katakan di podcast ini bahwa kita ini orang yang ada di Jakarta, ada di metropolitan, ada di tempat yang baik, ruangan ber-AC, berpendidikan tinggi. Kita ini ayo dong, kita ini mikirin rakyat yang susah. Jangan kita merasa menikmati rahmat Allah, menikmati nikmat Allah itu kita nikmati sendiri. Itu menurut saya dolim Mas. Oke. 20.000 kita bayar 20.000 Mas di Jakarta Mas, please lah. Mungkin kalau parkir 5.000 kali 4 kali parkir itu selesai. Makan nasi pecel kenyang, gorengannya 9 Mas. Karena 2.000 dapat 3. Gitu loh. Jadi maksud saya ini ya mohon maaf ini saya merasa penting untuk saya sampaikan itu. Dan yang lain Mas ini bisa jawab atau tidak Mas? Kenapa Pak Prabowo butuh presidential club Mas? Kan Pak Prabowo disebut tadi juga sudah sepuh kan, 74 tahun. Kenapa masih butuh presidential club Mas? Saya maksud saya beliau punya filosofi bahwa kunci negara sukses, kunci negara yang baik, kunci negara yang berkembang itu adalah semua elitnya harus rukun Mas. Itu kunci Mas. Sehingga yang dinamakan elit itu siapa? Elit itu ya mungkin menteri, ya ketua partai, ya mantan presiden, ya mantan wakil presiden dan seterusnya. Boleh mungkin punya pandangan yang berbeda, tapi harus sama dalam sebuah cita-cita gitu. Karena kunci negara sukses, kunci negara baik, kunci negara maju itu elitnya harus rukun. Di mana-mana, jadi kan bisa cek pidatonya beliau. Saya kira didasari oleh filosofi itu, Mas. Oke. Sebagai penutup, Pak Prabowo akan menjadi presiden 2024-2029 dan otomatis akan sibuk mengurus negara. Ya. Siapa yang akan menjadi the next Gerindra 1 ini Mas setelah beliau? Belum ada omong-omong. Belum ada omongan Mas. Belum. Katanya Mas Budi itu benar nggak sih Mas? Belum ada omong-omong. Belum ada omongan. Kalaupun saya tahu saya nggak akan bicara. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Irfan, terima kasih Mas. Mas Dar, kita tunggu podcast berikutnya. Ya. Semoga saya bisa menjawab tadi ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan Mas Irfan bisa saya jawab dengan baik ya. Saya berusaha
menjawabnya ya, semoga memuaskan. Oke. Memuaskan Mas Irfan dan memuaskan orang-orang yang mendengarkan di luar sana ya. Oke, terima kasih Mas Dar ya, Mas, untuk orang-orang yang sering baru maju pertama kali dalam kontestasi pemilu ya, not bad lah. Kita mengikuti lah. Tapi so far bagus Mas, dan kalau boleh saya memberi masukan ya, bahasa Jawa itu kita harus banyak-banyak menyebutkan mungkin Mas ya. Iya. Betul. Ya kalau kita kan memang tumbuh dan lahir di Jawa ya. Oke, terima kasih Mas Dar, dan Makasih Mas Irfan, makasih. kepada penonton Tirto semua, terima kasih sudah menyaksikan, dan saksikan terus video-video Tirto berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mas Dar.